Haleluya. Puji Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, kita tetap bersyukur kepada Tuhan untuk pemeliharaan Tuhan yang heran, yang ajaib, sehingga kita juga masih diberi kesempatan yang besar, kesempatan yang mulia untuk dapat beribadah kepada Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita membuka Alkitab kita di dalam surat Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal yang ke-21. Ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-19. Injil Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai ayat yang ke-19. Tema khotbah pada pagi hari ini adalah orang yang sungguh-sungguh mengasihi Yesus. Demikian firman Tuhan. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau, dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah juga sangat mengenal teks Alkitab di dalam Injil Yohanes pasal 21 ini. Bagaimana Yesus ingin meyakinkan Petrus tentang kasihnya kepada Yesus. Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam dunia ini ada banyak lowongan pekerjaan. Jenis pekerjaan itu banyak, tetapi membutuhkan kriteria-kriteria tertentu. Ada membutuhkan ijazah, membutuhkan pengalaman pekerjaan, umur tertentu, status tertentu. Itu pekerjaan dalam dunia, saudara. Nah, di dalam pekerjaan pelayanan itu juga terlalu banyak jenis bentuk pekerjaan pelayanan di dalam pekerjaan Tuhan. Dan kriteria di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan itu hanya satu, yaitu orang yang sungguh-sungguh mengasihi Dia. Tidak ada kriteria yang lainnya. Tidak ada kriteria dari latar belakang pendidikan, umur, status, ekonomi, dan sebagainya. Tidak ada. Hanya satu kriteria yang dibutuhkan oleh Tuhan, yaitu
mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yesus bertanya sampai 3 kali kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Sampai pada kali yang ketiga Petrus katakan, Tuhan, engkau maha tahu, engkau tahu segala-galanya, engkau tahu kalau saya bohong atau tidak, engkau tahu kalau saya mengatakan dari hati atau hanya di mulut saja, engkau tahu. Dan Tuhan ingin memastikan Petrus, maksudnya Tuhan ingin Petrus memastikan kepada dirinya sendiri, apakah betul-betul dia mengasihi Tuhan. Karena Tuhan ingin kasih kepada Tuhan itu bukan kasih yang kosong, bukan kasih yang apa adanya, bukan kasih yang seadanya, tetapi kasih yang penuh, kasih yang utuh, kasih yang tidak terbagi. Tuhan ingin menjelaskan kepada Petrus bahwa yang pertama, kasih itu mengandung tanggung jawab. Kasih itu mengandung tanggung jawab. Setelah Petrus mengatakan bahwa Tuhan, aku mengasihi engkau, aku mencintai engkau, kemudian diikuti dengan tanggung jawab, gembalakanlah domba-dombaku. Bapak Ibu Saudara sekalian, semua orang percaya punya hak dan kewajiban yang sama, yaitu harus punya tanggung jawab di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Setiap kita harus punya tanggung jawab di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Kasih itu abstrak, saudara. Kasih itu tidak bisa terlihat. Kasih itu sukar dijelaskan seperti apa. Tetapi kasih itu harus diwujud nyatakan di dalam tanggung jawab kita di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Kalau kita berbicara kita mengasihi Tuhan, kalau kita bilang kita mengasihi Tuhan. Dan Petrus telah membuktikan kasihnya kepada Tuhan. Sudahkah di dalam perjalanan iman kita, sejak kita menjadi orang percaya sampai hari ini, kita memiliki tanggung jawab di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan? Mari kita merefleksi diri kita masing-masing. Selama saya menjadi percaya kepada Yesus sebagai juru selamat, selama saya menjadi anggota gereja, sudahkah saya punya tanggung jawab dalam pelayanan pekerjaan Tuhan? Saudara, Petrus itu bukan anak gembala, bukan anak pendeta, tapi dia mau menerima tanggung jawab di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Daniel itu bukan tamatan sekolah Alkitab, tapi dia mau bekerja sungguh-sungguh, menyatakan kemuliaan Allah lewat pekerjaannya. Bahkan dia sudah berdoa dan berpuasa sungguh-sungguh untuk keselamatan dan pemulihan bangsanya. Kalau kita baca di dalam Ibrani pasal 11, di situ disampaikan beberapa tokoh-tokoh iman dari semua tokoh iman yang ada di dalam Alkitab. Karena penulis Ibrani katakan tidak akan cukup kalau saya uraikan satu persatu para tokoh iman itu. Mereka bukanlah orang yang memiliki tanggung jawab dalam konteks keturunan untuk harus terlibat di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Tidak, saudara. Mereka berasal dari berbagai latar belakang. Mereka berasal dari berbagai pekerjaan. Tapi mereka mau menerima tanggung jawab untuk terlibat di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan.
Mereka orang yang mau mengambil tanggung jawab pelayanan, saudara. Jangan kita berpikir, oh tanggung jawab pelayanan itu tanggung jawabnya gembala, itu tanggung jawabnya hamba-hamba Tuhan. Tidak, saudara. Setiap kita punya tanggung jawab di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Dan satu waktu kita akan diminta pertanggungjawaban untuk itu. Di dalam Wahyu pasal 14 dikatakan, berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan, karena pekerjaan-pekerjaan mereka menyertai mereka. Apa pekerjaan yang dimaksud di situ? Keterlibatan di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Terlalu banyak pelayanan yang bisa kita terlibat di dalamnya, saudara. Di dalam fungsi gereja ada fungsi koinonia, ada fungsi liturgia, ada fungsi evangelia, marturia, didaskalia. Terlibat di dalam mana fungsi gereja kita selama ini? Apakah kita sudah bertanggung jawab di dalam fungsi yang paling mendasar dalam gereja, koinonia, persekutuan? Sudah bertanggung jawab? Atau kita hanya, ya yang penting kan saya anggota gereja, kapan saya bisa datang ibadah, ya saya datang ibadah. Sementara masih banyak fungsi gereja yang harus dilakukan oleh jemaat Tuhan agar gereja bertumbuh menjadi sebuah tubuh Kristus yang sempurna, saudara. Mari kita menyadari peran dan fungsi kita masing-masing di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Yang berikut, bentuk dari tanggung jawab. Tanggung jawab itu yang pertama, membuat sesuatu menjadi lebih baik. Kalau kita terlibat di dalam pelayanan, kalau kita terlibat di dalam sebuah wadah pelayanan, apakah yang kita lakukan itu hasilnya sama saja dari tahun ke tahun, lebih jelek atau lebih baik? Karena dari situ terlihat bentuk tanggung jawab kita. Kalau kita orang yang bertanggung jawab, maka apa yang kita lakukan harusnya lebih baik. Petrus menunjukkan tanggung jawabnya di dalam pelayanan, saudara. Ketika Yesus meninggalkan dia, nah kita seringkali kadang-kadang ya terserah saudara mau pilih yang mana gitu ya. Kalau bos gak ada, pemimpin gak ada, tanggung jawabnya juga mulai berkurang gitu ya. Tapi tidak dengan Petrus. Ketika Yesus meninggalkan dia, naik ke surga, dia menunjukkan tanggung jawabnya yang luar biasa di dalam pelayanan. Jangan kita bertanggung jawab hanya karena ada pemimpin. Jangan kita bertanggung jawab hanya kalau gembala memerintahkan, menyuruh. Mari kita mau mengambil tanggung jawab. Amin. Jangan kita hanya menunggu. Kok saya sudah dikasih tugas, kok saya gembala juga sudah omong apa-apa. Mari kita menjadi bagian orang-orang yang mau mengambil tanggung jawab itu, saudara. Dalam Kisah pasal 16 ada seorang Lydia, namanya Lydia, yang baru bertobat. Ketika dia bertobat, dia mengambil tanggung jawab untuk mengurus hamba-hamba Tuhan, Paulus, di dalam rumahnya. Dia memaksa untuk, kamu harus nginap di sini, saya harus melayani kamu. Dia mengambil tanggung jawab itu. Jangan kita hanya menunggu, menunggu. Disuruh apa saya? Saya tidak disuruh apa-apa. Petrus melakukan tanggung jawabnya.
Ketika mereka lagi berdoa, turunlah kuasa Roh Kudus, urapan Roh Kudus, baptisan Roh Kudus. Orang-orang bilang, ini orang mabuk semua. Masa pagi-pagi omong sonde karu-karuan. Petrus tidak diam saja. Persetan dong omong apa na omong. Biar saja, itu bukan bertempurusan. Petrus berdiri. Dan dia menjelaskan secara teologis dengan sangat rinci dan tepat. Kenapa sampai mereka bisa ada di titik dipenuhi oleh Roh Kudus itu. Dan hasilnya apa? Kita tahu 3.000 jiwa bertobat, saudara. Karena Petrus yang mau mengambil tanggung jawab itu. Jangan kita apa-apa, oh itu bukan saya punya urusan. Oh itu bukan saya punya tanggung jawab. Oh itu bukan bagian saya. Mari saudara, jangan kita hidup sia-sia. Mari kita mau bertanggung jawab. Jangan hanya menunggu, tapi kita berdoa sungguh-sungguh agar kita bisa tahu apa yang Tuhan mau berikan kepada kita dalam tanggung jawab pelayanan pekerjaan Tuhan. Bentuk atau wujud dari tanggung jawab yang berikut adalah mengerjakan sampai selesai. Mengerjakan sampai tuntas. Petrus pun menunjukkan teladan yang sempurna tentang bagaimana menyelesaikan tanggung jawab. Dia melihat sebuah teladan yang sempurna dari Yesus. Ketika Yesus di atas kayu salib, dia katakan sudah selesai. Sudah selesai. Sudah sempurna. Dan Petrus pun mengikuti jejak Yesus. Bahkan dia melakukan lebih lagi, saudara. Dia katakan kalau Yesus disalib kepala di atas, saya kepala di bawah. Memulai itu cukup sulit, saudara. Memulai itu cukup sulit. Mempertahankan itu lebih sulit lagi. Tapi bisa menyelesaikan sampai tuntas, itulah bentuk tanggung jawab yang sempurna, saudara. Kalau kita bicara tentang tanggung jawab kita dalam tugas pekerjaan kita, wah kita itu bisa mati-matian, habis-habisan. Tapi bagaimana dengan tanggung jawab pelayanan kita? Bagaimana, saudara? Oh masih ada minggu depan. Tenang, sah. Kalau sudah bisa hari ini kan masih ada. Mari kita membuktikan kepada Tuhan bahwa kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Amin. Mari kita dalam perjalanan hidup kita membuktikan kepada diri kita sendiri dan kepada Tuhan bahwa Tuhan, saya sudah sungguh-sungguh mengasihi Engkau. Jangan sampai kata-kata kita mengasihi Tuhan hanya lip service, hanya untuk membela diri, hanya untuk menyenangkan hati Tuhan, padahal mungkin Tuhan juga tidak senang mendengarnya. Yang berikut, kasih itu mengandung pengorbanan. Kasih yang sungguh-sungguh itu, saudara, tidak bisa dilepaskan dari pengorbanan. Bahkan besar kecilnya sebuah nilai kasih ditentukan dari besar kecilnya nilai pengorbanan yang kita berikan. Yohanes 3 ayat 16 katakan, karena begitu besar kasih Allah. Yesus memastikan bahwa kasihnya begitu besar. Karena apa? Karena ia rela menyerahkan nyawanya bagi orang-orang yang berdosa. Bagaimana kita membuktikan kebesaran kasih kita itu? Menurut firman Tuhan, itu identik dengan korban, saudara. Identik dengan korban. Ada dua hal mengenai korban yang saya catat. Korban itu bayar harga.
Korban itu bayar harga. Kalau kita memberi dari kemampuan kita, kita memberi dari apa yang mampu kita berikan, itu bukan korban, saudara. Itu hanya memberi. Tapi kalau kita memberi sampai kita merasa rugi, merasa sakit, bahkan merasa marah, tidak nyaman, itulah korban. Sampai seberapa jauh kita sudah berkorban bagi pelayanan pekerjaan Tuhan selama ini. Nanti kalau beta bisa ya, kalau beta bisa, beta ikut. Kalau beta bisa, beta akan bantu. Itu bukan berkorban, saudara. Itu hanya sekedar sebuah pemberian. Korban itu ada penumpahan darah. Itu yang dimaksud dengan korban. Kita bisa tahulah kalau darah tercurah itu rasanya seperti apa. Kalau sampai darah kita itu tercurah, itu rasanya seperti apa. Jangan kita menilai dari besar kecilnya nilai sebuah benda, sebuah uang, bukan. Tapi besar kecilnya pengorbanan yang ada di dalam diri kita. Sampai seberapa sakit kita melakukan itu untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Itu yang namanya bayar harga, saudara. Untuk hal-hal di dalam dunia ini, untuk keperluan-keperluan jasmani kita, untuk keperluan-keperluan jiwani kita, kita mau bayar harga, saudara. Kita mau berkorban. Kita rela mengurangi yang ini untuk bisa mendapatkan apa yang kita inginkan. Kita rela menahan sesuatu yang kita inginkan untuk bisa mendapatkan hal yang lebih besar. Tapi mari di dalam pekerjaan pelayanan pekerjaan Tuhan itu, sampai sedemikiankah kita sudah berkorban? Saya ingin kita merefleksi terus di dalam pelayanan, dalam perjalanan iman kita. Membangun kesadaran di dalam pelayanan kita, di dalam perjalanan kehidupan kita ini. Di dalam perenungan batin kita. Kalau hari ini saya dipanggil Tuhan, apa yang saya bawa? Persembahan apa yang saya berikan kepada Tuhan? Dari pengorbanan Tuhan yang sempurna bagi kita. Yang terakhir, pengorbanan itu melepaskan hak. Pengorbanan itu melepaskan hak. Semua kita ini berhak untuk mendapatkan pengakuan, berhak mendapatkan penghargaan, penghormatan, berhak untuk kehidupan yang lebih baik, berhak, saudara, untuk menikmati berkat-berkat Tuhan. Tapi kalau kita bicara tentang mengasihi dengan sungguh-sungguh, justru seringkali itu berbicara tentang melepaskan hak-hak kita. Ketika kita berbicara tentang kita mengasihi Tuhan, sebenarnya kita sedang berbicara tentang melepaskan hak kita. Ibrani pasal 11 ayat yang ke-13. Dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, dan orang yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Para tokoh-tokoh iman ini
Sebagian besar daripada mereka ini mati dalam keadaan tidak memperoleh apa yang sebenarnya menjadi janji Tuhan dalam hidup mereka secara materi, secara jasmani. Mereka bahkan banyak kehilangan, saudara. Ini orang-orang yang dikatakan Alkitab sebagai pahlawan-pahlawan iman. Ayat 39. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Tanpa kita mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita siap sedia di dalam kita mengasihi Tuhan dengan benar, untuk dapat saja kita kehilangan hak-hak kita. Kita punya hak, saudara, sekali lagi, untuk hidup nyaman, untuk hidup dalam damai, untuk menikmati semua berkat Tuhan yang Tuhan berikan. Tapi mari, saudara, kita juga mau jadi orang yang menyadari bahwa kasih yang sungguh-sungguh itu adalah kasih yang melepaskan hak. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 4, cara hidup jemaat mula-mula, dikatakan di antara jemaat tidak ada yang berkekurangan. Karena apa? Karena yang memiliki sesuatu dia rela menjualnya untuk dibantu kepada orang-orang yang lain. Ada nggak di antara kita yang bisa melakukan seperti yang dilakukan oleh jemaat mula-mula? Saya punya tanah tidak terpakai, saya jual, ada yang butuh. Ada? Saya punya motor, sudah tidak terpakai, atau mungkin saya masih butuh, tapi enggak, ada orang yang lebih membutuhkan, saya bantu. Bahkan saudara, Ananias dan Safira itu mencoba untuk mengikuti apa yang dilakukan oleh teman-teman mereka. Ternyata tidak mudah, saudara, melepaskan hak itu. Alkitab katakan mereka menjual harta milik mereka, meletakkan di kaki rasul-rasul untuk dibagikan kepada orang-orang miskin. Lalu datang Ananias dan Safira. Oh, betul bisa. Kalau cuma begitu betul bisa. Tenang sah. Jual, mama jual itu, jual. Semangatnya luar biasa, saudara. Begitu dapat, bapak ini luar biasa ini. Ini besar betul nih. Karena kau betul jadi miskin doang yang jadi kaya. Jadi karena setengah sapo. Yang penting kan botong kasih. Yang penting kan kasih. Kalau kasih semua nih, aduh rasanya sakit. Ditahan. Dan kita tahu apa yang terjadi pada Ananias dan Safira. Tidak mudah, saudara. Kalau bicara ini gampang bicara. Tapi Tuhan mau menemukan pribadi-pribadi yang luar biasa. Amin. Karena Tuhan menyediakan sebuah tempat yang luar biasa juga. Tuhan bukan menyediakan tempat yang biasa-biasa, saudara. Tuhan menyediakan sebuah kemuliaan yang tidak terkira, saudara. Rasul Yohanes hanya bisa menggambarkan surga itu menurut apa yang dia dapat bayangkan secara manusia. Kemuliaan-kemuliaan yang dapat sejauh yang dapat dia bayangkan secara manusia. Tetapi pada kenyataannya, jauh lebih mulia dari apa yang dapat digambarkan oleh Yohanes. Nah, lalu untuk mendapatkan yang seperti itu,
Apa tanggung jawab kita? Apa pengorbanan kita? Kalau ke gereja saja kita anggap sebagai sebuah pengorbanan, saudara, jangan-jangan kita tidak layak masuk surga, saudara. Kalau sampai hari ini kita masih sibuk dengan impian-impian jasmani kita, dengan harapan-harapan duniawi kita, hati-hati, saudara. Kasih kita kepada Tuhan perlu dipertanyakan. Mari kita membangun kesadaran sungguh-sungguh, saudara. Hari-hari ini semakin dekat, ya. Kita sudah masuk di penghujung, ya, dari akhir zaman itu. Alkitab katakan alat penampi itu sudah ada di tangannya, ya. Siapa yang tahu COVID sampai kapan? Tidak ada yang tahu, saudara, ya. Tidak ada yang tahu. Sehebat-hebatnya dunia, negara-negara yang punya teknologi pengobatan yang luar biasa itu, di mana? Tidak ada sampai hari ini, ya. Kehidupan kita masih terus diombang-ambingkan, ya, dengan jumlah orang yang positif dan negatif, ya. Kita punya aktivitas sangat dipengaruhi oleh jumlah orang yang positif, yang negatif, yang mati, ya. Bayangkan, saudara, hidup kita betul-betul, ya, bergantung kepada keadaan, kondisi kesehatan orang lain. Ini luar biasa, saudara. Mari kita lebih fokus, ya, lebih serius. Bukan hanya di dalam tanggung jawab jasmani kita, tapi mari kita juga mau mengambil tanggung jawab dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, saudara. Mengambil tanggung jawab rohani, saudara, agar ketika kita kembali kepada Tuhan, kita disebut orang-orang yang berbahagia. Puji Tuhan, demikianlah firman Tuhan. Saya kembalikan kepada Bapak-Bapak.